Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, yang sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Agung Waspodo MPP, alhamdulillah telah hadir bersama kita. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Dan tidak lupa kepada seluruh jamaah sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat yang hadir pada kesempatan kajian pagi ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan lantaran nikmat yang telah diberikan kepada kita semua berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua bisa hadir untuk mengikuti kajian Ahad subuh pagi ini. Diawali dengan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa mendapatkan ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kedua kalinya solawat beserta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, serta para pengikut beliau hingga di akhir zaman. Hadirin para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian pagi ini yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Agung Waspodo akan mengangkat tema dengan perjuangan santri dan ulama demi tegaknya Pancasila. Sebelum kajian ini dimulai, terlebih dahulu kami atas nama DKM Al-Muhajirin mengucapkan terima kasih banyak kepada para jamaah sekalian atas dukungan dan partisipasi untuk mendukung kegiatan yang diselenggarakan di Masjid Al-Muhajirin, khususnya para donatur yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk itu marilah kita mulai kegiatan kajian pagi ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kajian pagi ini senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Dan juga kita kirimkan doa untuk keluarga kita, untuk jemaah Masjid Al-Muhajirin yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada yang terhormat Ustadz Agung Waspodo, fa'ali falyatafaddal mashkura. Dan kami mohonkan di akhir kajian nanti berkenan sekaligus menutup dengan pembacaan doa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan tentang
perjuangan santri dan ulama ini sebenarnya sudah 2 kali saya lihat di dalam pertemuan sebelumnya di Masjid Al-Muhajirin bersama saya. Dahulu kita bahas asal-usul komunisme, karena waktu itu kita ingin membahas kenapa umat Islam di dalam perjuangannya ya, berhadapan dengan PKI maupun entitas komunisme yang lain. Setelah itu kita juga membahas tentang peran ulama ketika menjelang kemerdekaan. Jadi sudah ada 2 pembahasan dan ini kelanjutannya, mudah-mudahan walaupun sudah lama, tahun 2001 dan 2003 ya, jadi 2 tahun dan 3 tahun yang lalu. Itu insya Allah masih relevan karena ini momentumnya mungkin panitia mengambil bulan September ya, karena bulan September ini, akhir September kita diingatkan kembali akan sebuah peristiwa kelam di tahun 1965 terkait dengan percobaan kudeta yang gagal. Dengan izin Allah gagal, kalau berhasil kita tidak tahu apakah kondisi Indonesia masih seperti sekarang atau tidak. Jadi pembahasannya sesuai dengan momentum sejarah bangsa ini, karena kita tidak boleh melupakan sejarah dan sejarah ini adalah bagian dari kehidupan kita. Alhamdulillah. Ini warna biru-biruan. Baik, untuk sementara kita lanjutkan. Bismillah. Walaupun mungkin ini sinyalnya kadang-kadang tidak konsisten dia. Dalam surah Al-Hajj terkait dengan kemerdekaan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Di ayat ke-41 ini Allah berfirman, yaitu orang-orang yang ketika kami beri kemantapan hidupnya, immakkannahum, oleh ulama-ulama Indonesia kadang ditafsirkan sebagai satu kemerdekaan. Jadi ketika kita diberikan satu keteguhan di dalam negeri kita, ya, fil ardi, ya, di Indonesia, maka aqamus shalah, maka tujuan negara itu diselenggarakan atau didirikan adalah untuk menegakkan salat. Yang kedua, wa atawuz zakah, agar penduduknya yang beriman melaksanakan zakat, mengeluarkan zakat. Wa amaru bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang benar, yang baik. Wa nahaw 'anil munkar, dan melarang segala bentuk kemungkaran. Walillahi 'aqibatul umur, kepada Allah Subhanahu wa taala semua urusan dan segala masalah. Ya. Jadi negara ketika didirikan, tentu saja para ulama ini tidak hanya membayangkan kita itu merdeka sebagai satu negara sekuler, tetapi merdeka dalam konteks negara yang beriman, yang orang-orangnya beriman, yang negara tersebut didirikan atas dasar prinsip-prinsip keislaman. Sebagaimana ketika seorang sahabat Nabi yang bernama Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh Rustam atau Rustum, raja Persia waktu itu, kenapa kalian datang ke negeri saya? Ya. Maka beliau mengatakan satu kalimat yang secara esensi penting sekali untuk kita ketahui sebagai perwujudan dari kemerdekaan, rasa syukur kita kepada Allah, yaitu linukhrijal ibada min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Mengatakan seperti itu. Untuk kami datang untuk mengeluarkan penghambaan manusia, ya, dari yang lain-lain, dari penghambaan kepada sesuatu yang lain kepada ila ibadati rabbil ibad, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menciptakan ibad itu, manusia-manusia yang harusnya menjadi hamba Allah. Jadi kalau ditanya esensi dari negara atau penyelenggaraan negara atau wujudnya negara itu adalah agar manusianya bebas menyembah Allah. Jadi tidak takut sebagaimana dahulu di Mekah Rasulullah dipersekusi, umat Islam ditahan, disiksa ketika mereka ingin menyembah Allah. Tapi konsekuensi dari itu tentu saja adanya kebebasan dalam memilih, yaitu la ikraha fid din. Ya, tidak ada paksaan di dalam memeluk agama.
Jadi negeri kaum muslimin adalah negeri yang tidak hanya melindungi kaum muslimin, tapi juga memastikan bahwa tidak ada orang yang terpersekusi, tidak ada orang yang beribadah tidak sesuai dengan pilihannya. Sebagaimana dahulu Rasulullah di kota Madinah ada orang-orang Yahudi yang tinggal di sana sampai mereka membahayakan kaum muslimin. Kemudian terkait dengan penyelenggaraan negara, ini dasarnya dulu supaya kita mengerti kenapa umat Islam serius mengurusi negara ini, serius berkontribusi untuk negara ini, ada landasannya. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min abdin yastari'ihillah ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Atau kama qala Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan tidaklah, kata Nabi, ya, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu ketika yastari'i, yang dia itu diberikan satu amanah oleh Allah Subhanahu wa taala mengurusi ra'iyatan, penduduk masyarakat, ya. Kemudian dia meninggal dunia, yamutu yauma yamut, ketika dia meninggal dunia di hari yang sudah ditakdirkan itu, sedangkan dia wahuwa ghashun, sedangkan dia waktu meninggal dunia itu dalam keadaan melalaikan atau menipu yang dia pimpin, li ra'iyatihi, atas masyarakat yang telah mempercayainya, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali harramallah, Allah haramkan alaihil jannah, masuk surga. Jadi hadis ini bicara tentang pemimpin. Sebelum Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah sudah memberikan satu arahan, satu prinsip dasar bahwa seorang pemimpin di satu negeri itu harus meriayah. Makanya ada istilah riayah dari asal kata ra'iyah. Ya, bisa menjadi kata kerja, bisa menjadi kata benda. Ya. Jadi tidak boleh ada pemimpin yang menzalimi, menipu, menelantarkan siapa-siapa yang sudah menjadi tanggung jawabnya, sekalipun di era demokrasi atau di era sistem pemilihan secara umum, sekalipun orang-orang itu tidak memilih dia. Kan kalau pemilu itu kan pemenangnya misalnya dapat sekian persen suara, tapi setelah itu, setelah diangkat, dia tidak lagi representasi dari yang mendukungnya, tapi representasi dari seluruh masyarakat itu. Jadi tidak boleh nanti dia hanya menggalakkan pembangunan di basis masanya saja, itu nggak boleh. Jadi kalau mau bikin jalan, dia bikin jalan. Mau kampung itu kemarin pemilunya mendukung dia atau tidak, tetap harus dibangun dengan ancaman yang sangat berat. Makanya kalau orang-orang zalim itu sebenarnya cukup dikatakan ittaqillah, maka dia langsung berubah. Takutlah kepada Allah. Dan masalahnya kita ini kalau diingatkan ittaqillah nggak berasa gitu ya. Disuruh bertakwalah kamu kepada Allah, malah tersinggung kadang-kadang kan. Gitu. Kemudian di dalam kitab Raudul Unuf, Rasulullah SAW mengucapkan beberapa hal yang menggambarkan tentang bagaimana sebuah negeri itu seharusnya. Rasulullah, kita tahu, di tahun 89 Hijriah itu Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan. Nah, kemenangan itu salah satu bentuknya adalah jatuhnya negeri kota Mekah yang tadinya musyrik, yang tadinya banyak sekali patung-patung di sekitar Ka'bah. Kemudian Rasulullah bersihkan ketika menang, dia bersihkan semuanya patung-patung, dan kemudian Rasulullah di pintu Ka'bah itu mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada yang patut disembah, tidak ada sembahan-sembahan lain kecuali Allah saja, dan tidak boleh ada yang menyekutukannya. Shadaqa wa'dah, Allah sudah memenuhi janjinya, yaitu kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa hazamal ahzab wa nasara 'abdah, dan Allah sudah memberi bantuan, memberikan kemenangan kepada hamba-hambanya. Kepada hambanya di sini abdah ini nabi, representasi dari umat. Wa hazamal ahzab wahdah. Yang terakhir ini penting sekali, bahwa Allah mampu melawan dan menghancurkan ahzab. Al-ahzab. Al-ahzab itu gambaran tentang bangunan pihak-pihak, rombongan-rombongan yang berkumpul untuk menghambat atau untuk menghancurkan atau untuk melakukan penganiayaan terhadap umat. Al-ahzab, sebagaimana merujuk kepada perang Khandaq ketika kaum muslimin dikepung oleh orang-orang musyrikin dari Quraisy
kemudian orang Banu Ghatafan, bahkan orang Yahudi. Itu koalisi Al-Ahzab. Wahdah, sendirian. Tetapi kenapa Allah libatkan kita semua? Karena Allah ingin agar kita semua tercatat di dalam amal-amal soleh itu. Dan yang terakhir terkait dengan prinsip-prinsip ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah 143, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Dan demikianlah Allah jadikan kalian wahai umat Islam sebagai umat yang pertengahan. Jadi sebuah negeri kalau dia mau aman, mau tentram, mau adil, hukum berdiri, tidak ada yang lain kata Allah yang bisa mewujudkan itu kecuali kalian, yaitu umat Islam. Umat Islam yang bagaimana? Umat Islam yang tentu saja patuh kepada Allah dalam seluruh anjuran dan perintahnya dan menjauhi seluruh yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Islam ini kalau umat Islamnya bermasalah, maka negeri itu bermasalah juga. Kalau umat Islamnya solid, kuat, bagus, maka insya Allah negeri tersebut dalam keadaan tertib dan aman dan nyaman. Itu cukup. Yang ini supaya tidak terlalu panjang. Dan kita juga dilarang untuk berlebih-lebihan, sebagaimana Nabi SAW bersabda, khairul umuri awsatuha. Semua urusan itu akan baik selama dia berada di pertengahannya yang adil, tidak berat sebelah. Dan yang terakhir, ya ayyuhan nas, kata Nabi SAW, iyyakum wal ghuluwa fid dunya, fid din. Wahai manusia, hindarilah kalian berlebih-lebihan dalam urusan agama sekalipun. Fa innahu ahlaka man kana qablakumul ghulu fid din. Ketahuilah bahwa sesungguhnya umat sebelumnya binasa karena kalian berlebih-lebihan dalam urusan agama ini. Kemudian Rasulullah juga, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 171, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai orang-orang ahli kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Jadi orang-orang ahli kitab ini, kaum Nasrani, kaum Yahudi, ini disebut yang berlebih-lebihan di dalam agamanya. Dan wala taqulu 'alallahi illal haq. Janganlah kalian mengatakan sesuatu terkait dengan Allah kecuali dengan kebenaran. Nah, dari semua ini kita kemudian bisa melihat bahwa negeri ini sudah melewati beberapa fase kehidupan, fase kebangsaan, di mana umat Islam itu selalu berada di garda terdepan. Karena umat ini dan khususnya para ulama dan juga santri-santrinya yang menjadi kader ulama. Jadi sebenarnya santri itulah kader atau calon ulama. Jadi sistem pendidikan Islam yang kita kenal secara turun-temurun yaitu pesantren, itu adalah tempat menempa masa depan, tempat menempa orang-orang yang akan melanjutkan perjuangan. Dan sekolah-sekolah sekarang juga tidak hanya pesantren, sekolah-sekolah Islam juga tempat untuk menempa itu. Manakala pendidikan ini gagal atau terganggu, maka kita akan menghadapi masalah di generasi yang akan datang. Singkat saja untuk menyambung dengan apa yang sudah pernah kita bahas, bahwa Jepang itu ketika hampir kalah di Perang Dunia Kedua, mereka mencoba mengambil hati umat Islam. Sebenarnya yang diambil hati itu bukan hanya bangsa Indonesia, tapi seluruh bangsa Asia yang mereka duduki, yang mereka jajah. Filipina, Indonesia, Malaysia, Indochina, ya, bahkan sebagian Burma, dan seterusnya. Nah, kepada Indonesia secara spesifik mereka menjanjikan kemerdekaan. Jadi kemerdekaan kita itu sudah dijanjikan sama mereka. Tapi kita tahu bahwa tidak mungkin ada kemerdekaan kecuali kita usaha sendiri. Kalau nunggu orang, secara umum juga kalau kita nunggu orang itu pastinya lama dan belum tentu wujud. Maka umat Islam mengambil inisiatif untuk memperkuat dan meyakinkan diri kita masing-masing agar kita bisa merdeka. 1 Juni 1945 sebelum Indonesia kemudian sebelum Jepang itu sendiri bertekuk lutut di hadapan tentara sekutu, kita sudah bersidang. Kita sudah berkumpul untuk merumuskan kira-kira kalau Indonesia jadi merdeka, asasnya apa? Menarik ini. Dan ini menunjukkan keseriusan seseorang atau sekumpulan orang, para pendiri bangsa kita untuk memastikan ketika merdeka itu kita punya dasar. Ya. Tapi sayangnya, ya, kalau kita urutkan bahwa Presiden Soekarno yang dianggap sebagian orang menganggap dia pencetus
Pancasila, walaupun ternyata banyak yang berbeda pandangan, itu pernah mencetuskan 5 asas. Belum disebut Pancasila, belum disebut 5 sila. Apa itu? Kebangsaan Indonesia, ini mungkin jarang kita dengar. Internasionalisme, ada itu. Atau kadang-kadang disebutnya peri kemanusiaan. Kalau di Indonesia digambarkan sekarang itu mungkin kesetaraan umat seluruh dunia, makanya disebut internasionalisme. Ini bukan bahasa saya, dari sumber-sumber sejarah. Yang kedua adalah mufakat, atau nama lainnya demokrasi. Jadi dulu demokrasi itu dianggap salah satu metode saja untuk mencapai kata mufakat. Atau kalau kita kembalikan ke khasanah Islam, musyawarah, syuro. Setelah itu sila atau dasar, ya, 5 asas, belum disebut sila. Asas yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan ini memang dipengaruhi oleh pemikiran sosialisme yang memang berkembang pada masa itu. Dan yang terakhir baru ketuhanan. Baru di akhir disebut ketuhanan. Ini setelah dikritik oleh para ulama yang juga vokal pada waktu itu, ya, Haji Hasyim Asy'ari, kemudian Haji Agus Salim, kemudian Muhammad Nasir. Itu mereka biasa dialog lintas faksi atau lintas golongan, ya. Karena Soekarno ketika di tahun-tahun formasi dia muncul sebagai tokoh, itu memang pandangannya nasionalis dan cenderung sekuler. Banyak buku yang sudah membahas itu tanpa mengurangi jasa-jasanya. Tetapi baru setelah dikritik, karena dahulu pihak nasionalis bikin kongres, pihak Islam bikin kongres, bahkan ada unsur-unsur sosialis yang nantinya berkembang menjadi komunis bikin kongres juga. Semua berlomba-lomba ingin agar idenya itu kemudian muncul sebagai dasar. Ini penting untuk kita sadari bahwa ketika kita yakin akan kebenaran Islam, al-haqqu mir rabbik, dalam Al-Quran disebutkan bahwa kebenaran itu murni datangnya dari Allah, maka konsekuensinya adalah fala takunanna minal mumtarin. Tidak boleh kita sebagai orang yang beriman itu kemudian ragu-ragu kepada kebenaran itu. Nah, konsekuensinya adalah ketika kita beriman, kita harus bisa menjelaskan keimanan itu. Kita harus bisa menjelaskan tauhid. Kita harus bisa menjelaskan keesaan Allah. Ingat, yang paling menentang Islam itu adalah yang tidak mau beragama. Dulu tuh begitu. Maka dialog antara kaum muslimin dengan orang-orang yang cenderung ateis pada waktu itu sengit. Dalam beberapa hal kita kalah, harus diakui, kita udah bahas waktu itu. Syarikat Islam itu kan disusupi oleh orang-orang komunis ini, kemudian mereka membuat syarikat Islam tandingan yang disebut dengan syarikat Islam merah. Itu di Semarang. Dan kemudian setelah itu mereka mencoba menggerogoti organisasi Islam terbesar waktu itu, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Hindia Belanda, tapi di Asia Tenggara. Dulu syarikat Islam itu anggotanya, member aktifnya 15 juta orang. Tapi tadi karena mungkin banyak perkumpulannya, sebagian besar adalah kaum muslimin yang memang concern, yang peduli, dan sebagian besarnya lagi mereka itu adalah pedagang, saudagar. Pengajiannya sebelum kemudian dipimpin oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto, itu pengajiannya sangat terbatas. Lebih banyak perkumpulan biasa, mungkin kalau sekarang itu ibaratnya paguyuban. Sehingga mudah kemudian ternyata apa? Komunis melihat bahwa ini bisa dimanfaatkan, sehingga mereka membuat tandingan-tandingan, dan itu sudah kita bahas. Intinya ketika di debat barulah muncul pemahaman bahwa sesungguhnya mendirikan negara hanya berdasarkan ide-ide manusia saja, dan itu yang disebut dengan sekularisme, mengandalkan akal pikiran manusia saja tanpa wahyu, ini akan berdampak negatif. Maka kemudian terjadi perdebatan sampai muncul nantinya istilah ketuhanan yang Maha Esa. Tadinya cuma ketuhanan. Kalau ketuhanan itu berarti orang yang menyembah patung juga bisa mengatakan, oh patung ini Tuhan saya. Orang yang tidak punya agama juga bisa saja dia bikin-bikin bahwa ada matahari, ada bulan, ada bintang, sebagaimana orang-orang yang mengenal dewa-dewa.
Makanya didebat oleh para ulama, kalau Soekarno memaksakan waktu itu ketuhanan saja tanpa kalimat yang Maha Esa, ini akan menimbulkan permasalahan di kedepannya. Ya. Bahkan waktu itu ada kecenderungan bukannya 5 itu diperbaiki, tapi mau diperas lagi. Dari 5 mau dijadikan 3, trisila, yang dikenal istilahnya sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Mau diperas lagi menjadi eka sila, 1 sila saja, tapi ketuhanannya malah hilang. Eka sila itu konsepnya negara gotong royong. Memang kelihatan bagus ya gotong royong, siapa yang nggak suka gotong royong? Tapi dengan gotong royong itu menghilangkan nilai-nilai ketuhanan. Apa benar kalau sudah gotong royong urusan akidah kita beres? Belum tentu. Nah, inilah proses yang harus kita ketahui dan pernah terjadi. Ya. Itu. Nah, baru kemudian mengenal ini sebagian pandangan yang berbeda bahwa para ulama waktu itu melihat bahwa perumusan sila-sila ini tidak sepenuhnya didasari dengan pemahaman akan Islam. Sehingga terjadilah dialog-dialog yang panjang. Sampai kemudian akhirnya muncul ketuhanan yang Maha Esa itu, dan kemudian dinaikkan menjadi sila pertama. Ya, tadinya dia posisinya di sila kelima dan tidak menunjukkan tauhid, bahwa hanya ada satu Tuhan, bukan banyak-banyak itu. Muncul dasar itu dulu, baru kemudian naik menjadi sila pertama yang harusnya menjadi payung bagi yang lain. Tidak ada keadilan kecuali atas dasar ketauhidan. Tidak ada persatuan kecuali atas dasar tauhid. Tidak ada gotong royong atau tidak ada mufakat kecuali atas dasar itu. Kalau dia diletakkan paling bawah, ini cuma pelengkap saja. Panjang sekali diskusinya. Bahkan kemudian setelah diteliti lebih dalam, bahwa konsep yang diajukan oleh Presiden Soekarno itu ternyata bukan hanya mirip, hampir sama dengan yang dimunculkan oleh Muhammad Yamin, Profesor Muhammad Yamin. Bahkan namanya juga yang pertama kali hampir sama, menggunakan peri, ya, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan. Kalau Muhammad Yamin meletakkan di posisi ketiga, kalau Soekarno meletakkannya di posisi kelima. Makanya dialog panjang itu. Makanya dahulu para ulama, alim ulama kita tidak hanya sibuk di dalam pesantren-pesantren diskusi sesama kaum muslimin, tapi juga nyebrang, harus mampu berdiskusi dan mampu meyakinkan orang-orang sekuler, orang yang pandangannya tidak selalu berdasarkan pandangan Islam. Apalagi dahulu banyak juga dulu orang-orang kejawen yang secara formal menyatakan dirinya muslim, tetapi ada beberapa syariat yang mereka tidak lakukan. Misalnya seperti sholat, menurut mereka sholat tidak penting, yang penting sudah bertuhan. Itulah kenapa disebut harus ada ketuhanan yang Maha Esa. Dialog ini, sebelum Indonesia merdeka sudah ada dialog ini, dan kita tidak boleh mundur. Kita tidak boleh kemudian sudahlah terserah dia aja lah, gitu. Nggak boleh. Kita harus kuat, nalar kita harus kuat. Sekalipun kita kadang-kadang ya sudahlah, yang penting kan saya sudah beriman. Betul, kita sudah beriman, tapi gimana anak kita? Gimana nanti sekolah-sekolah kita? Bagaimana negara kita ke depan? Umat itu, para ulama itu, salut saya, mereka berani masuk ke kandang lawan gitu ya, dan berdialog, berdiskusi. Sampai Haji Agus Salim itu kadang-kadang suka diledekin karena jenggotnya panjang dan dulu agak susah mencari orang jenggotan. Ya suka diteriakin embe-embe kalau masuk ke dalam ruangan diskusi yang panas orang-orang sosialis. Dia embe-embein, diledekin gitu sebelum naik ke podium itu, embe-embe di belakang. Cerdas ulama kita, dia katakan kepada para kambing-kambing yang di belakang, kata dia, saya ingin berbicara kepada mereka. Diam yang di belakang. Jadi pintar logika, Pak. Pintar logika itu penting, kata dia. Saya terkenal, kata dia, bisa berbicara bahkan dengan kambing, kata dia. Sampai kambing-kambing hadir ke tempat ini. Pintar kan? Gak perlu kita baper gitu ya. Jangan gitu dong, masa ngeledekin. Enggak, ngomongnya enggak gitu. Karena embe, langsung aja dihajar sama beliau. Wahai para kambing-kambing yang ikut kongres, kata dia, ketahuilah bahwa saya bisa berbahasa kambing. Buktinya kalian hadir. Tolong ke depan kalau ada pertanyaan, tanyakan dengan bahasa kambing, kata dia. Berhenti kan akhirnya yang di belakang kan? Kenapa? Masa dia mau mbak-mbek sampai akhir kongres? Begitu Pak, cerdas itu.
bahwa itu hanya ledekan, tapi tidak perlu dibalas dengan ledekan, dibalas dengan logika saja. Nah, itu di dalam Islam ada ilmunya, namanya ilmu kalam. Ilmu kalam ini agak dijauhi dulu, karena dianggap ilmu kalam ini bisa membawa orang keluar dari Islam. Padahal ilmu kalam inilah yang menjelaskan dengan baik kenapa Allah itu ada, kenapa Allah itu esa, kenapa segala sesuatu di jagat raya ini diciptakan oleh Allah, itu menggunakan dasar-dasar yang kuat. Jadi pesan saya adalah bahwa kita itu jangan seneng gitu, sudah berislam aja udah seneng, harus mengerti gitu asas-asasnya, dasar-dasarnya. Karena kita tidak pernah tahu suatu saat kita ketemu orang-orang seperti ini. Dan kita tidak bisa sekedar mengatakan, ya sudah, yang penting saya sudah beriman, begitu ya terserah kamu. Ya. Karena kita itu semuanya adalah dai, kita harus bisa berbicara. Dan setelah dilakukan, saya lanjutkan, penelitian bahkan oleh Muhammad Hatta sendiri, ya, yang memang dekat dengan Soekarno. Dia mengatakan bahwa kalau Soekarno itu, kata dia, ngambil Pancasilanya dari mana? Bukan menggali dari nilai-nilai luhur, kata beliau. Mengambil dari konsep Bars dan konsepnya Sun Yat-sen. Dibawakan bukunya, buku yang dikenal sebagai buku berjudul Empat Segi Marhaen. Orang-orang nasionalis dulu senang mengungkapkan Marhaen. Itu ketika digabungkan, dilihat sama persis, bedanya cuma ditambahkan ketuhanan saja. Jadi Sun Yat-sen plus ketuhanan. Itu pun setelah didebat habis oleh Haji Agus Saleh, Muhammad Nasir, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sering ngirim surat. Kalau beliau hanya mengirim surat karena sibuk ngurus pesantren Jombang, Tebu Ireng. Kirim surat saja dikirim. Dari surat-surat itu, kadang-kadang Soekarno sering juga berdebat dengan surat. Mungkin kita pernah tahu ada surat menyurat antara Soekarno dengan Hasan yang menjadi guru spiritual dari Persis di Bandung. Itu diskusinya itu, ya, sampai Hasan itu melihat bahwa argumentasi Soekarno ini tidak berdasarkan ilmu, cuma ngotot aja. Akhirnya beliau kirim tuh buku-buku, dipaketin bukunya, dikirim. Baca dulu, kata dia, baca dulu kitab-kitab Islam ini, baru kita debat lagi. Karena Anda itu nggak nyambung dengan saya. Ilmu Islam Anda itu kurang. Sampai begitu. Tapi tidak pernah melecehkan, Pak. Tidak pernah menghina. Tidak pernah melakukan ad hominem. Serangan-serangan personal, nggak pernah. Inilah bijaknya para ulama. Para ulama melihat bahwa Soekarno ini punya potensi. Orasinya bagus. Ya, diterima masyarakat, sekalipun dia orang Jawa, tetapi diterima oleh orang-orang luar Jawa. Unik. Tapi harus dipagarin. Harus dikasih bimbingan. Makanya para ulama nggak pernah meninggalkan beliau. Sekalipun beliau akhirnya meninggalkan ulama nanti setelah menjadi presiden, ya, tapi itu resiko yang harus diambil. Ini perlu kita sadari. Ya. Nah, bukunya Dr. Sun Yat-sen, pernah dengar nggak Sun Yat-sen? Mungkin kalau yang usia 50 ke atas mungkin pernah dengar. Sun Yat-sen itu pimpinan nasionalis Cina. Dulu Cina itu nggak komunis. Dulu Cina itu setelah kerajaan cenderung nasionalis. Tetapi ada tokoh yang kemudian mau cetung namanya, Mao Zedong tulisan sekarangnya itu, yang kemudian mengubah pandangan ideologi Cina itu menjadi komunis. Gitu. Nah, akhirnya kemana perginya yang nasionalis ini? Kan terdesak dia, ada revolusi kebudayaan namanya. Terdesak dia, kemana perginya? Ke pulau namanya Formosa. Di seberang Cina itu, di daratan Cina itu ada sebuah pulau kecil namanya Formosa. Pindah mereka ke situ. Makanya sekarang kita kenal dengan Taiwan. Jadi Taiwan itu sisa Cina daratan yang nasionalis, yang bukan komunis. Tapi yang komunis menang besar sehingga daratan Cinanya, ya Beijing, Shenzhen, ya, itu semua menjadi komunis pandangannya. Walaupun sekarang sudah sedikit berubah. Nah, bukunya itu namanya San Min Chu I. Itu hanya 4 poin saja. Nasionalisme, demokrasi, sosialisme, internasionalisme. Cuma disusun ulang saja sama Presiden Soekarno. Hasil perdebatan muncul ketuhanan. Diletakkan nomor 5, pelengkap penderita. Ya, jadi sekali lagi perlu kita tahu, kita sadari bahwa ini bukan berarti kita mau mencoreng nama Soekarno, nggak mungkin. Beliau adalah Dwi Tunggal dengan Hatta, dengan Muhammad Hatta sebagai proklamator. Jelas, Pak. Kontribusinya jelas. Tapi perlu dijelaskan juga bahwa
dialektika, cara berpikir, perdebatan itu sengit. Dan itu menunjukkan siapa orang. Orang itu baru kelihatan kalau debat. Baru kelihatan. Makanya di dalam Islam tidak dianjurkan berdebat kecuali dilakukan dengan baik. Makanya dalam Al-Quran wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau terpaksa engkau berdebat, kata Allah Subhanahu wa taala, maka berdebatlah dengan cara yang baik, bukan debat kusir. Kalau debat kusir itu kan wah, cuma ledek-ledekan saja, itu bukan debat. Kalau ada debat kusir tinggalkan saja. Debat yang serius yang disebut dengan jidal atau billati hiya ahsan itu bawa kitab, bawa sumber, terus kita bicara rujukannya apa, dibandingkan mana yang kuat. Setelah selesai semua pihak harus bisa menerima keputusan, bukan ngotot pulang marah. Itu bukan perdebatan, itu baru tahap ngotot-ngototan. Dan masih banyak lagi tapi saya skip. Ini edisi ringkas ba'da subuh sampai dengan syuruk ya, ini bukan kajian 3 SKS kuliah, akan panjang sekali ceritanya. Nah, Profesor Supomo sendiri pernah mengatakan dengan gamblang gitu bahwa, saya kutip saja, di dalam bukunya Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, bukunya di sebelah kanan, saya punya edisi ketiga, edisi ke-1 ini segini, edisi ke-1 ini masih ada yang jual di Tokopedia dan sebagainya, mahal Pak, 1 juta satu buku yang asli, jadi bukan yang fotokopian ya, tapi kalau yang edisi ketiga, edisi keempat itu murah, nggak nyampe 100.000. Ini yang dicari-cari orang, karena buku ini termasuk buku legendaris. Nah, di dalam buku ini salah satu kutipannya adalah, memang di sini terlihat ada dua paham anggota ahli agama yang menganjurkan Indonesia didirikan sebagai negara Islam, dan anjuran lain sebagaimana oleh Tuan Muhammad Hatta, ialah negara persatuan nasional yang memisahkan urusan negara dan urusan Islam. Ini definisi sekuler. Kembali saya katakan, lepas dari jasa-jasa Soekarno-Hatta yang tidak ternilai harganya buat Indonesia, tapi harus disadari bahwa pemikirannya tidak selalu Islami. Jangankan mereka, kita saja kadang-kadang pemikirannya nggak selalu Islami. Ya, ketika kita bermasalah sama orang lain, kadang-kadang yang keluar itu cemburu lah, hasad lah, dengki, itu nggak Islami. Saya katakan itu. Jadi manusia, makanya disebut manusia itu tidak ada yang sempurna. Tapi kita semua termaafkan selama kita tidak keluar dari syariat Islam, dari pemahaman dasar Islam, masih dimaafkan. Jadi dengki kita, iri hati kita, culas kita, menipunya kita, omongan-omongan jelek kita, itu semua masih bisa dimaafkan. Karena semua kita pasti melakukannya. Nah, ada Pak yang bersih suci, nggak ada Pak. Tapi perlu kita sadari bahwa Allah itu Al-Ghafur, pemaaf. Jadi nanti kita nggak usah petantang-petenteng, saya paling bersih, paling hebat, paling pintar, paling suci, paling alim, paling abid, nggak usah lah ngomong-ngomong begitu. Ya. Tapi satu hal, kita harus jujur bahwa kadang-kadang pandangan kita tidak selalu Islami. Kadang-kadang, terutama bagi waris. Bagi waris itu nanti muncul pandangan-pandangan tidak Islaminya, muncul. Ya, tapi itu pembahasan fikih, nanti ustadz yang lain yang isi. Tapi sekedar sampel saja. Hawa nafsu kita kadang-kadang lebih dominan. Jadi kata Prof. Supomo mengatakan dengan lain perkataan, bukan negara Islam. Jadi kata beliau, waktu orang-orang berkumpul untuk mengonsep negara ini, ada dua kubu sudah jelas. Ada kubu yang ingin bahwa negara ini berdiri dengan dasar-dasar Islam, ada yang tidak. Ini jujur-jujur saja. Sehingga ketika Indonesia berdiri ini, nanti kita bisa mengatakan bahwa nilai-nilai perdebatan itu positif. Kenapa? Karena dari perdebatan itu, mereka yang nasionalis jadi ngerti Islam. Banyak di antara kalangan nasionalis itu, ya, sekuler. Kenapa? Karena sekolahnya sekolah Belanda. Satu-satunya anomali yang sekolah Belanda juga tapi tetap Islamis, hanya satu di antara pemimpin-pemimpin yang banyak itu, yaitu Haji Agus Salim. Haji Agus Salim itu kuat agamanya, tapi disekolahkan oleh ayahnya sekolah Belanda. Ibunya nangis-nangis nggak mau. Karena dulu ada anggapan di Minangkabau, kalau sekolahnya sekolah Belanda, jadi kafir orang itu. Sampai ekstrim begitu. Tapi bapaknya mengatakan bahwa anak ini kalau dia mau banyak nanti
perannya di masyarakat, dia harus mengerti ini, maka dimasukkan sekolah Belanda. Tapi salah satu berkahnya, beliau menguasai bahasa selain bahasa Arab, menguasai bahasa Belanda, menguasai bahasa Inggris, Perancis, dan ada 5 bahasa. Hebatnya beliau di situ. Jadi beliau bisa berbicara, kalau berdebat dengan Soekarno berbahasa Belanda Pak debatnya. Tapi kalau Pak Karno ngeyel, itu baru keluar itu ayatnya, hadisnya, baru dia. Kadang-kadang beberapa kali di dalam pertemuan itu, kadang-kadang beliau ya ocehannya itu keluar nggak sengaja bahasa Arab gitu. Tapi setelah dia tahu yang di depan ini nggak bisa bahasa Arab, switch lagi dia ke bahasa Belanda. Jadi bapak-bapak kita itu intelek loh. Berdebatnya bukan pakai bahasa Indonesia, belum walaupun mereka bisa. Dan tidak berdebat dengan bahasa Jawa, walaupun sebagian besar mereka Jawa. Mereka berdebat dengan bahasa asing, Pak. Itu jadi kalau saya membayangkan proses ini luar biasa. Luar biasa. Ya. Alhamdulillah mereka setelah berdebat secara panas, sengit di dalam ruangan, kalau sudah keluar dari ruangan itu Pak, tetap ngopi bareng, tetap minum bareng, tetap bercanda lagi di luar sana. Kita nggak bisa kadang-kadang begitu. Kalau sudah debat jadi musuh. Loh, kok debat jadi musuh? Debat itu kan ide. Sedangkan di luar sana, ya teman tetangga tetap tetangga, satu RW lah, satu RT lah. Iya, kadang-kadang keluarga lah, masih encang-encingnya masih keluarga besar. Ya sudah, setelah selesai dari ruang perdebatan, nggak usah diingat perdebatannya Pak, udah temenan lagi. Nanti kalau masuk ke ruangan debat, debat lagi. Itu yang diajarkan oleh para pendahulu kita, para ulama ini, bahwa sekalipun mereka pemikirannya tidak sesuai dengan apa yang diyakini sebagai dasar-dasar Islam, tapi tidak perlu bermusuhan. Tidak perlu bermusuhan. Kita juga begitu, sekalipun kita beda fikih, beda berdebat apa, jangan jadi musuh. Debat itu sekedar untuk mengetes mana dasar yang lebih kuat, apakah pemahaman kita benar atau sebenarnya keliru. Itu manfaatnya. Ya. Baik. Gimana waktu dari segi waktu? Ada berapa menit lagi? Ya, jangan terus saja, nanti kasihan. Jam 6 lewat saya pasang. Oke, berarti 15 menit ya. 15 menit lagi kurang lebih. Ada tanya jawab setelah itu? Baik, insyaallah. Nah, ini salah satu tokoh Islami juga. Namanya Ki. Walaupun dulu, kalau sekarang Kiai ya. Kiai Bagus Hadikusumo mengatakan, beliau itu pidato di sidang BPUPK, Badan Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan. Antara tanggal 28 Mei sampai 22 Agustus, berarti lewat setelah 17 Agustus masih diperdebatkan, muncul data-data bahwa beliau di depan sidang ini yang akan membentuk menyepakati dasar negara, kemudian yang akan membentuk atau menyusun preambul, pembukaan, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Beliau mengatakan sebagai berikut, dan ini merupakan salah satu kontribusi besar. Dia mengatakan, walaupun sudah tidak ada Nabi dan Rasul, namun firman Allah itu masih tetap utuh hingga kini sampai akhir zaman. Karena ternyata perdebatan di sidang itu adalah bahwa sebagian orang-orang ini menolak Islam, kata mereka sudah nggak relevan. Islam ini sudah nggak kepake lagi. Kata dia. Untuk apa kita pakai Islam? Kita sedang mendirikan negara Republik Indonesia, akan mendirikan Republik Indonesia dalam tahun 1945. Sedangkan Islam itu, kata mereka, di abad pertengahan, 14 abad yang lalu. Ngapain masih dipakai? Nah, dari situ kita tahu bahwa banyak, ada separuh lebih dari para pendiri Republik kita yang kita cintai ini, pandangannya begitu. Mungkin nggak kita ngomong begitu, bahwa Islam itu tidak relevan lagi? Ngapain pakai Islam? Nggak mungkin sekarang, Pak. Ya. Karena apa? Karena pengetahuan, pendidikan itu sudah berkembang dan kita ngerti bahwa Islam itu bukan dipakai pas lahir, pas nikah, dan pas mati saja. Dulu sekuler itu begitu di Indonesia, di Hindia Belanda. Kalau lahir dirayakan, ketika menikah dinikahkan, dan ketika mati
diselenggarakan sesuai dengan Islam. Antara lahir sampai nikah dan setelah nikah sampai meninggal nggak pakai aturan Islam. Jadi maunya simbolik aja. Pas lahir, pas kawin, pas nikah dan pas meninggal. Makanya mereka bisa berpendapat bahwa nggak perlu pakai Islam. Mendirikan negara nggak perlu pakai Islam, kata mereka. Ditentang habis oleh para kiai. Bayangkan kalau kiai waktu itu kita, ya sudahlah daripada ribut. Gak jadi, ditentang, dikasih argumentasi. Sampai beliau mengatakan lagi di dalam kesempatan yang lain, Tuhan Allah Maha Mulia telah menciptakan manusia menjadi makhluk yang terpenting, memberikan peraturan yang baik dan sempurna. Jadi kata beliau, kalau kita ingin mendirikan negara yang bermartabat, yang sehat, yang kuat, maka harus dilihat dari agama yang diyakini oleh sebagian besar penduduk dari negara itu. Waktu itu 95% atau 97% bangsa Indonesia ini Muslim, walaupun ya tadi ada yang sekuler, tapi secara formal mereka menyatakan Muslim. Kemudian beliau lagi kemudian mengatakan, Ki Bagus Hadikusumo, segala macam kekusutan ini saya hanya rangkum saja atau saya salin saja dari buku risalah sidang BPUPK itu. Tidak saya edit, tidak saya rubah-rubah, walaupun kalimatnya mungkin tidak biasa untuk kita sekarang. Dia mengatakan segala macam kekusutan dan kekacauan masyarakat didorong oleh nafsu jahat dalam diri manusia. Marilah bermusyawarah. Jadi untuk menjelaskan konsep dasar tentang musyawarah, di dalam Al-Quran ada surah Asy'ara itu para penyair. Asyura, ada surah namanya Asyura, bicara tentang dasar-dasar syura itu sendiri diantaranya. Itu dijelaskan sama beliau, kalau pakai dalil bahwa syura itu wajib dalam memutuskan perkara, nggak akan diterima sama sekuler. Maka beliau mengatakan dengan logika yang kuat, manusia itu diliputi hawa nafsu, bisa dipengaruhi oleh iblis. Maka kalau kita hanya mengambil pendapat 1-2 saja tanpa mencocokkannya dalam satu proses yang namanya musyawarah, maka kita akan tersesat. Marilah kita bermusyawarah. Dengan kata lain sebenarnya, mari kita ikuti prinsip Islam yang mendasar, yaitu musyawarah, syura. Jadi kalau kita perhatikan, para ulama kita tidak membawa terminologi atau istilah-istilah pesantren ke dalam rapat-rapat ini, pembentukan dasar negara ini, tapi menggunakan logika yang sehat. Sehingga orang itu mengikuti sarannya tanpa merasa lagi didoktrin Islam. Karena orang banyak nolak itu, kalau didoktrin Islam itu nolak. Tapi kalau diajak pada prinsip Islam kadang-kadang mau. Ya, kadang-kadang mau. Gitu. Jadi inilah tantangannya pada waktu itu. Kemudian bagaimana Nabi dan Rasul mengajarkan dan memimpin umatnya, kata beliau, menyusun negara bersendi ajaran agama. Kalau kita mengimani adanya Nabi dan Rasul, dan kita memahami bahwa mereka memimpin umat dalam satu bentuk negara, maka menyusun tatanan masyarakat itu harus punya dasar agama. Logika lagi yang dimainkan, Pak. Kalau pakai dalil, kalau santri pakai dalil selesai. Kalau orang sekuler apalagi sudah punya nama, sekolah di sekolah barat, bisa bahasa asing, merasa superior, kalau diajak bicara tentang agama mereka merasa diturunkan. Maka mereka kemudian diajak diskusi dengan cara mereka. Bahkan berikutnya, yaitu apa saja sendi-sendi agama, ajaran iman, ibadah, amal soleh, bahkan berjihad di jalan Allah. Waktu bicara tentang iman, ibadah, amal soleh gak ditentang. Tapi ketika bicara tentang jihad langsung rame. Tapi dibalikkan saja sama Ki Bagus Hadikusumo. Katakanlah kita merdeka. Kira-kira Belanda setuju gak kita merdeka, kata dia. Setuju gak kira? Kemarin Belanda setuju gak kita merdeka? Enggak setuju. Buktinya apa enggak setuju? Datang secara paksa ingin merebut kendali negara. Oke, kata dia. Berarti kita sepakat kalau kita merdeka, Belanda akan mengupayakan segala cara untuk bubarkan republik ini. Betul nggak, kata dia? Betul.
digiring sama beliau. Pintar nih, kuat ini. Bagaimana kita harus bersikap? Apakah kita balik jadi negara jajahan atau kita pertahankan? Jawabannya mutlak, pertahankan. Bagaimana cara mempertahankan saudara-saudara? Kalian semua, kata dia, kata Ki Bagus Adikusuma, kalian semua politisi, tidak pernah dalam satu hari pun kalian memegang bedil. Nembak aja belum pernah bisa, belum pernah latihan, kata dia. Diem, satu ruangan hening. Bagaimana kita menghalau Belanda? Ya kita harus berperang, kata dia. Kita harus melawan. Ditanya sama dia, siapa yang sudah berlatih? Siapa yang sudah berlatih? Diem semua. Yang sudah berlatih, kata dia, pembela tanah air, PETA. Yang sudah berlatih, kata beliau, Hizbullah, Sabilillah, yang dibentuk tahun 43 dan 44 ketika Jepang masih kuat-kuatnya. Kata beliau, satu-satunya komponen bangsa ini yang siap berperang kapan saja, tinggal masalah persenjataan, hanyalah barisan kaum muslimin. Apa yang menyebabkan mereka rela mati, sedangkan tuan-tuan yang ada di sini, nunjuk yang sekuler itu, tidak berani mati karena ada ruh jihad. Stop, selesai. Jadi nggak perlu mengeluarkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum asa an taqra. Nggak perlu sampai panjang-panjang, karena kalau dalil dikeluarkan buat yang sekuler Pak, ditolak langsung. Otaknya itu langsung tiba-tiba nolak. Digiring dengan logika. Karena satu kepentingan, sama-sama ingin negara ini merdeka. Disitulah logika kuat kita harus dipakai. Disitulah diuji kita, bisa nggak? Setelah dia katakan yang paling siap siapa berperang, kalian siap nggak berperang? Kalian pakai baju, pakai dasi, pakai jas, sehari-hari tidak pernah keringetan, sekolah di sekolah-sekolah yang mentereng Belanda, tapi satu hal yang kalian tidak miliki, kata beliau, kalian tidak berani berperang melawan mereka. Nah, sedang bagaimana pendirian PETA dan Sabilillah dan Hizbullah sudah kita bahas, Pak, 2023. Sudah kita bahas di sini. Ya memang kita agak ini, kadang-kadang loncat beberapa bulan gitu baru kita ketemu lagi. Jadi harus nginget-nginget lagi. Nah dari situlah kita bisa melihat, walau waktu sudah habis ini, nggak sampai, masih ada 8 menit. Kalau mau sampai ke perjuangan menjelang munculnya kembali komunis, ini udah slide terakhir dari yang ingin saya sampaikan di awal. Nah, ini pembahasan kita sebelumnya. Nggak nampil di situ. Kadang-kadang hilang ya. Jadi dari tadi seperti ini. Baru aja. Allah karim. Jadi ada beberapa file yang ya sudah langsung tanya jawab aja ya. Kayaknya kalau menampilkan lagi waktunya habis. Intinya bahwa ketika kita berhadapan dan berdiskusi, kita harus kuat. Dan kadang-kadang lawan diskusi kita tidak selalu mengandalkan atau tidak selalu menggunakan prinsip-prinsip Islam. Terkadang mereka sekuler, bahkan tidak jarang di antara mereka juga ada yang pikirannya sosialis atau ateis lebih tepatnya, walaupun mereka tidak mau mengakuinya, tapi kelihatan dari cara-cara menyikapi fenomena. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal